Halo semua, dan untuk hari ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban. Tetapi sebelum itu, kalian tahu kan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang itu juga. Dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Hak harus diimbangi dengan kewajiban agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Nah, tetapi apa artinya memiliki hak kewajiban sebagai warga negara? Dengan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, berarti kita memiliki peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak yang kita miliki adalah hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Sedangkan kewajiban yang kita miliki adalah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk kepentingan bersama. Nah, kondisi ideal apa sih yang diharapkan antara hak kewajiban? Kondisi ideal antara hak dan kewajiban adalah ketika hak dan kewajiban dapat berjalan secara seimbangan dan berkeadilan. Dalam kondisi ideal tersebut, setiap orang akan mendapatkan haknya secara penuh dan adil. Dengan catatan bahwa orang tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan baik. Ini adalah 3 contoh masing-masing hak kewajiban warga negara. Yang contoh pertama adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Contoh kedua adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang ketiga adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban. Contoh pertama adalah kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kewajiban untuk membayar pajak dan kewajiban untuk membela negara. Selanjutnya adalah beberapa contoh penerapan hak masyarakat warga negara. Yang pertama adalah mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. Yang kedua adalah setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan pendapat setiap warga negara yang disampaikan secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pengembangan hak kewajiban warga negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Konsep hak kewajiban ini dikembangkan dari Pancasila yang tercermin dalam setiap sila-silanya. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan Maha Esa ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan berkewajiban menghormati agama orang lain. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan adil dan beradab ini berarti bahwa bangsa Indonesia menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan derajat, persaudaraan, dan cinta kasih. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nilai persatuan berarti bahwa bangsa Indonesia bersatu dalam keberagaman. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dari sila ini berarti bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan berkewajiban untuk musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah sebuah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada salah satu 4 bidang kehidupan masyarakat, dan bidang yang saya pilih adalah bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan ini adalah sebuah kasus yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Kasus ini adalah tentang pembuli guru ke siswa. Hal ini adalah tentu pelanggaran dari hak dan kewajiban. Murid di sekolah ini seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan aman. Dia juga diperlakukan dengan adil dan setara dan dapat dilindungi dari kekerasan. Tetapi semua itu dilanggar oleh gurunya sendiri. Dan gurunya memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan aman bagi siswa. Tetapi karena bullying ini tidak hanya merugikan siswa secara pribadi, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan belajar secara keseluruhan. Karena bully itu, murid ini berdampak secara fisik, mental, dan emosional yang buruk. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada guru yang belum memahami kewajibannya untuk melindungi dan menjaga keselamatan siswa. Kasus guru bully siswa ini juga merupakan kasus yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan. Tindakan ini melanggar hak dan kewajiban baik dari sisi guru maupun siswa. Yang pertama, kita harus melakukan evaluasi. Yang pertama adalah terhadap sisi pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya bullying kepada guru, siswa, dan masyarakat. Mereka juga harus menyusun peraturan dan kebijakan yang tegas untuk mencegah terjadinya bullying, dan juga meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku bullying. Dan kita juga bisa melakukan sesuatu untuk mencegah masalah ini, seperti menyelenggarakan pelatihan anti-bullying bagi guru dan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan juga membangun budaya saling menghormati dan menghargai.